Hai, ada aku di sini dan kamu tidak sendiri. Kali ini saya akan bercerita tentang berita yang ramai di Kanada karena mengungkit sejarah kelam Kanada beberapa abad silam. Iya, sejarah kelam. Beberapa bulan lalu, media di Kanada dihebohkan dengan penemuan 215 jasad atau tulang belulang manusia di bekas sekolah asrama yang dulu khusus dibuat untuk warga asli Kanada, yaitu Kamloops Indian Residential School di Provinsi British Columbia. Kamloops Indian Residential School adalah sekolah yang dikelola oleh gereja Katolik setempat yang merupakan salah satu sekolah terbesar di Kanada dan mampu menampung hingga 500 siswa. Dan sekolah ini awalnya didirikan untuk asimilasi budaya. Asimilasi budaya adalah penggabungan antara budaya kaum kolonial Eropa dan budaya asli setempat agar anak-anak dari warga asli Kanada mampu berkembang dengan baik dan nantinya mampu bersaing dengan perkembangan zaman yang modern di Kanada. Jadi singkatnya, kolonial Eropa adalah penjajah dari negara Kanada yang terdiri dari dua negara, yaitu Inggris dan juga Perancis. Sehingga di Kanada sekarang ada dua bahasa resmi, yaitu Inggris dan juga Prancis. Jadi sekolah Kamloops ini kan untuk warga asli Kanada. Tapi sebenarnya siapa sih warga asli Kanada tersebut? Jadi warga asli Kanada ada beberapa suku atau kelompok yang tersebar di seluruh Kanada. Salah satunya adalah suku Inuit, suku Métis, suku First Nation, suku Aborigin, dan suku Indian. Kamloops Indian Residential School adalah sekolah asrama wajib untuk warga asli Kanada. Iya, asrama wajib. Jadi anak dari suku asli sekitar diwajibkan untuk bersekolah atau kalau di Indonesia mondok di Kamloops tersebut. Jadi tujuannya untuk proses asimilasi budaya. Warga sekitar awalnya tidak menaruh curiga atau khawatir ke asrama tersebut karena bisa dibilang sekolah Kamloops ini adalah salah satu sekolah yang elit dan terbesar pada masanya dan dikelola oleh gereja Katolik setempat, sehingga warga sekitar merasa aman ketika menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah tersebut dan pastinya akan dirawat dengan baik oleh para pendeta dan biarawati di sekolah Kamloops. Tapi semua harapan dan impian itu sirna begitu saja. Menurut data pada tahun 1863 hingga 1990-an, ada kurang lebih 150.000 anak yang diambil secara paksa dari orang tua mereka masing-masing dan disekolahkan di berbagai asrama wajib di seluruh Kanada. Dan untuk informasi, ada sekitar 130 sekolah wajib yang dikelola oleh gereja Katolik di daerahnya masing-masing. Jadi 150.000 anak ini dibagi ke 130 asrama tersebut. Dan setelah penelitian kurang lebih 6 tahun di tahun 2000-an, ditemukan bahwa sekolah tersebut terbukti melakukan genosida budaya. Jadi genosida budaya adalah tindakan untuk menghancurkan sebagian atau seluruh suku, ras, budaya, dan agama bertujuan untuk agar suku, ras, budaya, dan agama tersebut punah atau hilang secara perlahan. Tadi sebelumnya sudah kita bahas bahwa sekolah tersebut awalnya didirikan untuk asimilasi budaya atau penggabungan antara budaya dari kolonial dan budaya asli. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan dan bisa berjalan beriringan. Namun faktanya di sekolah tersebut semua berubah 180 derajat. Anak-anak di sana diperlakukan dengan sangat-sangat buruk dan kejam. Setelah penelitian tersebut terungkap fakta bahwa anak-anak tersebut menjadi korban kekerasan fisik, pemerkosaan, malnutrisi, dan terkena berbagai macam penyakit. Hal tersebut dilakukan oleh para perawat di sekolah Kamloops. Di sekolah mereka tidak boleh berbicara menggunakan bahasa asli. Ketika mereka melanggar, mereka harus dihukum dan disiksa dengan sangat-sangat keji. Dan penampilan mereka pun dirubah untuk mengikuti peraturan di sekolah tersebut. Dan ini ada salah satu fotonya sebelum dan sesudah. Perubahan yang drastis, bukan? Memang terlihat lebih rapi dan baik, tapi apa gunanya jika mereka semua lupa asal-usul jati diri mereka sendiri? Dan pada tahun periode yang sama di tahun 1863 hingga 1990-an, ada kurang lebih 4.100 anak yang meninggal di sekolah Kamloops tersebut. Dan baru ditemukannya 215 anak ini masih belum terhitung dengan data 4.100 anak yang ditemukan tersebut. Jika ditotal, berarti jumlahnya kurang lebih 4.315 anak yang meninggal. Dan ditemukannya 215 tulang belulang tersebut secara tidak sengaja dideteksi oleh radar bawah tanah dan diteliti lebih lanjut oleh Kesatuan Kepolisian Kanada. Menurut penelitian, beberapa tulang yang ditemukan adalah tulang dari anak yang diperkirakan masih usia 3 tahun.
Dan lokasi tersebut diyakini sebuah kuburan massal yang sengaja dibuat untuk menutupi kekejaman dari apa yang dilakukan oleh perawat di sekolah Kamloops tersebut. Dan pada tahun 1978, Kamloops Indian Residential School secara resmi ditutup dan menoleh ke belakang bahwa genosida budaya di Kanada sudah sangat kejam dan mengerikan. Di tahun 2019, sebuah data bocor ke media penyiaran nasional atau CBC yang seharusnya ditayangkan di tanggal 3 Juni 2019 bocor ke publik pada tanggal 31 Mei 2019. Kurang lebihnya 4 hari lebih cepat dari jadwal yang seharusnya ditayangkan. Di situ ada data yang mencengangkan bahwa kurang lebih 1.200 anak wanita suku asli Kanada diculik dari rumah-rumah mereka dan ditemukan telah meninggal. Jadi kalau di Kamloops mengincar anak-anak agar mereka lupa atas budaya asli mereka sendiri, para wanita pun juga menjadi korban genosida tersebut agar tidak dapat memberi keturunan dan mempertahankan budaya mereka. Atas kejadian kelam tersebut, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau telah meminta maaf kepada survivor dan kelompok adat di Kanada dan telah menyiapkan dana sebesar 27 juta dolar Kanada atau sekitar 314 miliar rupiah untuk mengusut tuntas kejadian kelam ini dan diharapkan dapat ditemukannya makam-makam lain dari para korban genosida budaya yang mengerikan ini. Kemudian Justin Trudeau telah menjalin kesepakatan terhadap suku asli Kanada tujuan untuk melindungi suku, ras, dan budaya asli Kanada agar tidak punah. Menurut data terbaru, warga asli Kanada hanya tersisa 4% dari seluruh total warga Kanada. Itu artinya jika ada 100 orang Kanada, hanya ada 4 orang yang asli. Dan jika terus-menerus dibiarkan, bisa terjadi warga asli Kanada benar-benar punah. Jadi itu dia cerita dari temuan 215 jasad korban di bekas asrama Kamloops Indian Residential School yang ada di Kanada. Semoga kejadian tersebut tidak terjadi di Indonesia dan seluruh warga Indonesia dengan bangga mewarisi suku, ras, budaya, dan agama mereka masing-masing dan bisa saling menghargai satu sama lain pastinya. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kalian punya cerita pribadi tentang percintaan, pekerjaan, horor mungkin, atau cerita apapun, bisa kalian ceritakan di email yang ada di deskripsi. Di cerita tersebut kalian boleh pakai nama asli atau nama samaran untuk sebuah privasi. Dan cerita kalian akan didengar oleh semua orang. Tujuannya untuk sharing, pembelajaran, tambahan ilmu, dan bermanfaat untuk semua orang. Karena apapun ceritamu, kamu tidak sendiri.